Baik, teman-teman semua, malam hari ini kita akan belajar mengenai pengharapan di dalam Tuhan atau hope in God. Teman-teman tahu atau bahkan mungkin teman-teman pernah menonton film Titanic ya. Ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi singkat mengenai kapal Titanic ini. Kapal Titanic ini dibangun atau dibikin di pabriknya itu pada bulan April tahun 1912. Yang sudah pernah nonton film Titanic boleh type yes ya. Oke, jadi kita tahu semua film ini waktu pertama sekali saya menonton film ini itu sekitar kelas 5 SD. Nah, ketika itu saya ingat ketika film ini muncul, dulu tuh masih ada kan penjual CD ya. Jadi kita mencari CD film ini untuk ditonton. Kenapa? Karena waktu itu sangat booming film ini. Ya, kita tahu pemainnya ya, Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Tapi kita tidak akan membahas tentang Leonardo DiCaprio ataupun Kate Winslet, itu berbeda cerita ya. Tetapi apa yang saya mau bagikan pada malam hari ini adalah, next slide boleh? Oke. Arti dari kata Titanic itu artinya adalah luxurious atau mewah. Ya, kita tahu sendiri bahwa biaya pembuatan kapal ini sekitar 400 juta US dollar. Dan disebut sebagai istana atau hotel bintang 5 terapung di tengah laut dengan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama ada lapangan tenis dan ruang fitness yang sangat mewah. Lalu yang kedua ada kolam renang ukuran yang sangat besar. Lalu yang ketiga, ruang dansa ballroom yang sangat luas. Lalu kemudian restoran yang super mewah. Lalu kemudian memiliki kasino, tempat penumpang untuk berjudi. Nah, jadi kapal ini menyiapkan untuk para orang-orang kaya untuk menghabiskan uang mereka di tengah laut. Lalu kemudian kapal ini dilengkapi dengan lift untuk membawa penumpang naik turun. Nah, jadi mungkin saat ini sudah banyak kapal yang seperti ini ya. Mungkin kayak kapal Caribbean ataupun Queen Elizabeth, itu adalah kapal-kapal super mewah untuk kapal-kapal cruise ya. Nah, tetapi pada waktu itu Titanic adalah yang paling mewah. Panjangnya mencapai 270 meter dan berat satu jangkarnya saja itu 15,5 ton. Pada bagian dasarnya, kapal ini mempunyai 2 bagian pelapis untuk memberi perlindungan ganda. Kapal yang sebenar-benarnya sangat luar biasa. Dan kapal ini dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika terjadi tabrakan, kapal ini akan tetap berada terapung di tengah laut. Teman-teman tahu, asal kata Titanic berasal dari kata Titan. Ya, Titan itu adalah makhluk mitologi ya dari Yunani kuno, yaitu dewa yang mempunyai kekuatan supernatural. Sehingga disebut Titan. Lalu kemudian kita tahu sendiri bahwa para insinyur atau pembuat kapal Titanic ini berkata, bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan Titanic. Saya masih ingat perkataan salah satu insinyurnya ketika direkam di dalam film ini, dikatakan ya bahwa Tuhan pun tidak akan bisa untuk menenggelamkan kapal ini. Suatu arogansi ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya. Oke, boleh next-nya. Nah, tetapi apa yang menjadi problem kita di sini adalah teman-teman, tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia. Kenyataan menunjukkan sebaliknya. Usia kapal ini tidak sampai 1 minggu dan dia sudah ada di dasar laut. Ketika itu dia berlayar kalau tidak salah dari Liverpool ya, mau ke Amerika. Jadi di tengah perjalanan nggak nyampe 1 minggu, kapal ini karam. Kita tahu sendiri ceritanya. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menyukai sikap meninggikan diri seperti ini. Banyak tokoh di Alkitab yang meninggikan diri dan kemudian direndahkan. Kita tahu sendiri cerita tentang Lucifer, bagaimana kejatuhan
si malaikat terang itu yang adalah pemimpin dari malaikat, ketika dia meninggikan diri, akhirnya dia apa? Dia terusir dari surga dan menjadi setan. Next. Pada malam hari ini berjudul kepada siapakah engkau berharap. Boleh salah seorang sahabat saya untuk membacakan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Boleh sahabat-sahabatku, siapa yang sudah boleh membuka Alkitabnya? Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sebagai ayat inti kita. Frensia baca aja nggak apa-apa, Frensia. Oh ya, oke. Okay. Sis Frensia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Terima kasih Sis Frensia. Ini adalah sebagai ayat inti kita ya, sahabat-sahabatku. Kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini. Sahabat-sahabatku, ada dua model manusia di dunia pada saat ini. Ya, kita tahu sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada tetap dua golongan manusia. Ada golongan Kain dan Habel. Ada golongan kambing dan domba. Ada golongan semak, belukar, dan gandum. Tidak ada di tengah-tengah. Hanya ada dua mode. Orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan Allah. Di manakah kita berpijak pada hari ini? Yang pertama, mengandalkan manusia. Kita tahu Kain ya. Kain itu adalah orang yang membunuh adiknya Habel. Dia ibadah menurut kehendak manusia. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia harus mengorbankan domba, tetapi Kain mengorbankan tumbuh-tumbuhannya atau hasil dari pertaniannya. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian kita lihat ada Lot. Lot adalah melihat yang dunia senangi. Dia melihat bagaimana kota Sodom sangat luar biasa subur. Dia memilih untuk tinggal di kota Sodom, sedangkan kota Sodom adalah kota yang jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian orang yang ketiga yang mengandalkan manusia adalah Raja Saul. Raja Saul adalah seorang raja yang sangat elok perawakannya. Tetapi apa? Di akhir hidupnya, dia mengandalkan manusia. Dia pergi ke seorang peramal atau penenung untuk bisa berkomunikasi kepada arwah-arwah. Dan itu Tuhan tidak sukai. Lalu yang keempat ada Yudas. Ya, kita tahu sendiri bahwa Yudas dia berkhianat kepada Kristus. Lalu di sisi yang kedua ada orang-orang yang mengandalkan Allah. Ya. Ada Habel, dia beribadah menurut kehendak Allah. Kita tahu ceritanya, Habel mengorbankan apa? Mengorbankan domba yang melambangkan kematian Kristus. Lalu kemudian ada Abraham. Abraham dia melihat apa yang Tuhan senangi. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya, Abraham menjawab, I will go. Lalu yang ketiga ada Raja Daud. Raja yang sangat luar biasa, yang dimana walaupun jatuh bangun secara iman, Raja Daud tetap mengandalkan Allah. Lalu Petrus, pertobatan yang sejati. Kita tahu sendiri bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika dia menyangkal Yesus, dia berbalik dan menjadi seorang penginjil yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yesus selalu mengandalkan Tuhan setiap hari melalui doanya. Dan lawan dari Yesus adalah Lucifer. Kita tahu sendiri, sahabat-sahabatku, bahwa Lucifer lah atau setan lah yang menjadi biang permasalahan dari segala dosa-dosa kita di alam semesta ini. Oke, kita akan lanjutkan. Mengandalkan manusia versus mengandalkan Allah. Sahabat-sahabatku, kedua model manusia ini sudah ada semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman saat ini, sampai nanti Kristus datang untuk yang kedua kali, manusia ini akan tetap ada. Yang menaruh pengharapan kepada manusia jumlahnya sangat majority. Dan yang menaruh pengharapan kepada Allah jumlahnya hanya minoritas. Ya, kita bisa berkaca dalam hati kita. Saat ini kita berada di posisi mana? Kita akan melanjutkan kembali. Nah, ayat yang tadi disebutkan, terkutuklah. Nah, ini bukan kata saya ya, tetapi kata Alkitab. Biarkan Alkitab yang berbicara terhadap dirinya sendiri. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Mengandalkan manusia artinya, ya kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan IQ kita mengandalkan harta kita mengandalkan pangkat kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kedudukan kita. Dan kita merasa seolah-olah bahwa aku bisa tanpa ada Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya. Dan diumpamakan orang-orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah seperti semak bulus di padang belantara. Ya, semak bulus ya. Ya, saya beberapa hari ini melihat-lihat bagaimana indahnya ciptaan Tuhan. Ya, ketika saya berjalan ke suatu tempat, suatu daerah, saya melihat ada beberapa tanaman yang sangat hijau, luar biasa cantik. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya pun bertemu teman-teman dengan apa? Dengan onak duri, ya, yang bahkan bisa melukai kaki saya. Dikatakan orang yang mengandalkan manusia seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Dia tinggal di tanah angus di padang gurun, kering kerontang gersang, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kita mengetahui bagaimana kalau suatu daerah tidak ada penduduk, tidak ada kehidupan, tidak ada air, yang ada kekeringan. Inilah orang-orang yang mengandalkan manusia di pemandangan Allah. Kita lanjutkan berikutnya. Mengapa? Karena orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia. Apakah kita mau mengandalkan pendidikan kita? Mungkin kita sudah S1, S2, S3, atau mungkin S4 kalau ada ya. Ataukah kita memang bergantung kepada diri kita oleh karena kita memiliki kepangkatan. Manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Saya adalah manusia yang terbatas. Saya manusia yang gampang pelupa. Ya, bahkan istri saya sering untuk merimain saya untuk hal-hal yang saya masih kurang ataupun hal-hal yang saya sering tertinggal ya. Lalu kemudian Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya senang dengan ayat ini, sahabat-sahabatku, bahwa ketika kita bekerja atau ketika Tuhan memberikan kita suatu pekerjaan atau suatu tanggung jawab, percayalah
dan imanilah bahwa Tuhanlah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Ada yang setuju dengan saya? Saya yakin kita semua pasti setuju. Kita tidak akan bisa malam hari ini hadir atau kita masih bisa bernapas sampai hari ini. Itu oleh karena kasih Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang mengawal kota atau mengawal kehidupan kita, maka semua adalah sia-sia. Jadi berharap kepada Tuhan adalah suatu taruhan. Kita lanjut kembali. Mereka yang menaruh harapannya kepada manusia dan dunia pasti akan kecewa. Saya mempunyai cerita bagaimana saya pernah berharap kepada manusia dan pasti kecewa. Mungkin tidak akan saya ceritakan. Dan saya pun yakin kita semua pasti pernah menaruh pengharapan kepada manusia dan kita kecewa. Dan memang pasti kecewa. Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nah, jadi kembali lagi ayat ini mengatakan, jangan berharap kepada manusia. Kita lihat berikutnya. Orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah. Gimana rasanya ya kita kayak meremehkan Allah ya, sahabat-sahabatku? Mungkin ya dengan jatuh bangunnya iman kita secara kemanusiaan kita, ya kita meremehkan Allah ya. Ayat ini mengatakan ya. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita tahu banyak sekali orang-orang di Alkitab yang mempermainkan Allah. Kita lihat ada Ananias dan Safira. Kita tahu ceritanya ya. Bagaimana Ananias dan Safira mereka mempermainkan Allah dengan memakan uang dari hasil apa? Hasil penjualan pelayanan. Dan mereka meninggal seketika. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang mempermainkan Allah. Dan mereka menabur apa yang dituainya. Kita lihat selanjutnya. Ada sebuah buku dari seorang pengarang yang sangat terkenal. Seorang pengarang yang sudah diterjemahkan karya tulisannya di berbagai bahasa di negara-negara. Dalam buku yang berjudul Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 108. Saya kutip, saya taruh di dalam slide ini, dikatakan seperti berikut. Tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah dan begitu berbahaya kepada jiwa manusia kecuali sifat merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Nah, jadi ketika saya merasa diri saya kuat, maka itu adalah dosa yang sangat sulit untuk diperbaiki. Karena saya merasa diri saya kuat, saya merasa diri saya mampu, sehingga saya nggak perlu lagi berdoa, sehingga saya nggak perlu lagi untuk baca Alkitab. Buat apa Tuhan aku baca Alkitab? Buat apa Tuhan aku berdoa? Aku bisa kok menjalani kehidupanku, ya. Saya ulang sekali lagi ya. Dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah untuk diperbaiki. Wow, saya ketika menyusun ini saya merasa tertampar ya, karena saya masih sering atau masih mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Saya katakan ampuni saya Tuhan, ampuni. Agar saya tidak menjadi batu sandungan juga kepada orang lain. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam ayat inti kita tadi mengatakan juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Suatu janji yang sangat luar biasa dari Tuhan ya. Kita lihat slide selanjutnya teman-teman.
Ya, ini tadi ya diumpamakan sebagai pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Ketika saya melihat pohon-pohon yang sangat luar biasa, lalu kemudian ada aliran air sungai, hati saya damai, teman-teman. Begitulah orang yang dianalogikan oleh Tuhan kalau mengandalkan Tuhan. Kita itu seperti pohon yang akan memberikan berkat bagi lingkungan kita, ya. Dan kita tidak akan kekeringan. Karena apa? Karena hati kita sudah penuh. Karena kita bersandar kepada Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan menyadari dari mana ia berasal. Teman-teman, kita menyadari kita hanya berasal dari Tuhan. Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, jadi kita bisa bayangkan kita manusia yang lemah, tetapi Tuhan datang sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Bukankah itu suatu pertunjukan kasih yang sangat luar biasa ya, yang Tuhan berikan bagi kita yang hanyalah seperti debu di seluruh alam semesta ini. Tidak ada apa-apanya, sahabat-sahabatku. Kita lihat slide selanjutnya. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Mungkin ya sahabat-sahabatku, seolah-olah ketika kita mengandalkan Tuhan, di awal-awal kita seperti kecewa. Tetapi di ujung dari segala pengharapan kita kepada Tuhan, akan ada pelangi yang indah. Dan saya sendiri sudah merasakan ketika saya bergantung kepada Tuhan, di awal mungkin saya merasa, Tuhan kok seperti ini ya? Tuhan, saya kan mintanya A. Tuhan, saya kan maunya A. Tetapi ketika saya mulai mengerti dan mengenal jalan Tuhan, ternyata di akhir ujung cerita yang saya tidak tahu, yang Tuhan sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Dan Tuhan melihat dan sangat luar biasa, dan saya mengatakan, God is good. Amin, saudara-saudara. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Next, slide selanjutnya. Ada 3 berkat yang Tuhan akan berikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Kita boleh screenshot ya teman-teman untuk nanti bisa menjadi bahan perenungan kita untuk di rumah kita. Ada 3 berkat yang Tuhan berikan. Yang pertama, hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Lalu yang kedua, hidupnya tidak diliputi oleh kekhawatiran. Hidupnya selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang selalu mendapatkan sumber makanan secara rohani, segar dan utuh. Hidupnya tidak diliputi kekhawatiran, walaupun ya, dunia ini menawarkan kepada kita segala hal yang membuat kita khawatir. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Hidupnya selalu menghasilkan buah. Nah, ini tadi, kita sebagai seorang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus harus menghasilkan buah. Karena pohon yang baik tadi, dia akan menghasilkan buah. Tetapi pohon yang tidak baik akan ditebang. Slide selanjutnya. Yeremia 9 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Nah, jadi teman-temanku,
sahabat-sahabatku pada malam hari ini, ketika kita hendak bermegah, janganlah kita bermegah oleh karena apa? Karena kepintaran kita, karena IQ kita, ataupun karena kekayaan kita. Tetapi baiklah kita bermegah oleh karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia di dalam kehidupan kita dan memelihara hati kita. Slide selanjutnya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, analoginya saya taruh di sini. Tergantung di tangan siapa. Kita tahu ya, nggak ada Bro Hanafi di sini ya. Bro Hanafi sangat senang dengan basketball ya. Bola basket di tangan saya itu hanya bernilai sekitar $29. Tetapi bola basket di tangan Michael Jordan adalah senilai 33 juta US dollar. Selanjutnya. Sebuah baseball di tangan saya bernilai sekitar $6 saja. Tetapi sebuah bola baseball di tangan Mark McGwire bernilai 19 juta US dollar. Jadi tergantung di tangan siapa. Selanjutnya. Sebuah raket tenis itu tidak berguna di tangan saya, karena saya juga tidak mengerti cara bermain tenis. Tetapi sebuah raket tenis di tangan Roger Federer, dia dapat memenangkan kejuaraan Wimbledon. Next, selanjutnya. Tongkat di tangan saya hanya dapat dipakai untuk mengusir binatang buas. Tetapi tongkat di tangan Musa dapat membelah laut Teberau. Selanjutnya. Ketapel di tangan saya hanyalah mainan anak-anak. Tetapi ketapel di tangan Daud adalah senjata yang dapat membunuh musuhnya, yaitu Goliat yang besar. Selanjutnya. 5 roti dan 2 ikan di tangan saya hanya dapat menjadi beberapa sandwich ikan. Tetapi 5 roti dan 2 ikan di dalam tangan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Tergantung di tangan siapa. Selanjutnya. Paku di tangan saya bisa dipakai untuk membuat kandang burung. Tetapi paku di tangan Yesus Kristus akan menghasilkan keselamatan bagi seluruh dunia. Tergantung di tangan siapa. Selanjutnya. Sahabat-sahabatku, jadi tempatkan keprihatinan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, pengharapan Anda, impian Anda, keluarga Anda, hubungan Anda di tangan Tuhan. Nah, jadi kita harus percayakan, karena di tangan Tuhan, kehidupan kita ini bukan milik saya. Saya seharusnya nggak perlu khawatir. Karena kehidupan saya bergantung di tangan Tuhan. Siapalah saya ini? Harus bergantung kepada diri saya sendiri. Yang saya nggak tahu hari esok seperti apa. Tetapi apabila saya menggantungkan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya pakai di tangan Tuhan, di tangan seorang raja alam semesta yang menciptakan saya, maka saya akan menjadi seorang pemenang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Kita lihat slide selanjutnya. Filipi 4 ayat 13 ini merupakan ayat yang sangat luar biasa ya, yang mungkin juga menjadi ayat hafalan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Bagaimana Rasul Paulus walaupun dia masuk penjara, kapalnya karam di tengah lautan, dia mau hampir dibunuh, dia selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya, mungkin ada beberapa slide lagi ya. Kepada siapakah engkau berharap? Teman-temanku, pada malam hari ini kita kembali untuk diundang untuk menggantungkan harapan kita, menggantungkan cita-cita kita, menyederhanakan pikiran kita untuk tidak ribet dengan urusan duniawi kita.
untuk lebih menyederhanakan visi misi kita di dalam kehidupan, untuk lebih bergantung kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Biarlah kiranya firman ini boleh menguatkan iman dan kerohanian kita. Tuhan beserta kita. Amin.